Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali dapat beribadah bersama pada momen Jumat Agung hari ini. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan syukur Jumat Agung dan Paskah, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan penuh dengan ucapan syukur. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan bersama. Stars stay wet, the morning sun was wet, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was slain in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the storm was rolled away. His perfect love will not be overcome. Now that there is your sting, our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever
We sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome. Forever He is glorified, forever He is lifted up, forever He is risen, He is alive, He is alive, forever He is glorified, forever He is lifted up, forever He is risen, He is alive, He is alive. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Suatu sukacita yang besar. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Membuktikan bahwa sungguh-sungguh Dia mengasihi kita. Hari ini biar dari rumah-rumah saudara ada puji-pujian, pengagungan yang kita mau naikkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kasih-Nya, kebaikan-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Kami mengagumi Engkau Tuhan, kami mengagumi kebaikan-Mu dalam hidup kami, kasih-Mu yang besar bagi kami. Belum pernah ada kasih di dunia
Mari nyanyikan sama-sama pujian ini saudara. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang mengubahkan hidup kami, mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari nyatakan kekaguman-Mu di hadapan Tuhan, nyanyikan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Amin, amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Kami mengagumi-Mu Tuhan Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Naikkan kekaguman kita kepada Tuhan untuk anugerahnya, untuk kematiannya, untuk darahnya yang tercurah bagi kita. Oh Tuhan, kami angkat pujian, kami angkat pujian bagi-Mu, Yesus. Dia layak terima segala pujian kita saudara. Dari rumah-rumah saudara angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku Tuhan. Bagi-Mu-lah segala pujian, bagi-Mu segala hormat. Ora bayara basyara bayara bayara basa. Layak kami sembah Tuhan, layak kami terima segala pujian kami. Yara bayara bayara raba. Haleluya, haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Amin, amin. Sampai kini nyanyikan dari hatimu buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, katakan kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Dia saudara, kagumi kasih setianya bagi kita. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, yang menyucikan hidup kami,
darah-Mu yang memerdekakan hidup kami, yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Terima kasih buat darah-Mu. Mari nyanyikan sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. sukacita kami melimpah hari ini Tuhan. Mari nyanyikan saudara. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu Ku berkemenangan kuasa darah oleh curahan Nyanyikan darah-Mu. darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin, amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Menyelamatkan hidup kami, menyembuhkan sakit kami, memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya pujian, hanya sembah yang kami berikan untuk kasih-Mu, untuk darah-Mu bagi kami. Haleluya, mari sama-sama nyanyikan sekali lagi saudara. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Jadikan baru. Ku dijadikan
Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Saudara yang ada di rumah, yang percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus, sama-sama katakan amin. Saudara yang membutuhkan mujizat, saudara yang membutuhkan kesembuhan, mari dari rumah-rumah saudara nyanyikan sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa saudara, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Terima kuasa darah Yesus dalam hidup saudara. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dengan penuh sukacita saudara, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Nyanyikan dengan iman saudara. Ada kuasa, amin, dalam darahnya, di dalam darah domba Allah ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi nyanyikan. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan Tuhan hari ini, saudara dipulihkan melalui kuasa darah Yesus. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi saudara, dengan iman nyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebab kau mati. Ada hari esok. Engkau bangkit Tuhan, memberikan jaminan kepada kami. Ada hari esok bagi kami. Haleluya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
ada hari esok bagi kami Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Nyanyikan sama-sama. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia menyembuhkan saudara. Dia menyucikan dosa saudara. Haleluya, bahkan mati Tebus dosaku, kubur kosong membukti dia hidup. Amin. Mari sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak Allah Yesus, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup saudara. Nyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan gentar, Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Nyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia Oh, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia yang memegang hari esok kita saudara. Dia hidup dan ada hari esok bagi kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi dia. Terima kasih Tuhan. Oh, bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, segala pengagungan kami naikkan. Mari nyanyikan sama-sama. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Saudara siap-siap, mari menari buat Tuhan Yesus. Katakan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan gentar, Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nyanyikan. Sebab dia hidup, ada
Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Kebaikan-Mu sungguh besar, anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau sungguh dekat bagi kami, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan
Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing. Kami tahu ya Roh Kudus, saat 2-3 orang benar berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan hari ini saat kami beribadah bersama secara online, Engkau ada di setiap ruangan kami, bahkan sedang menjamah relung hati kami masing-masing. Biar tanah hati kami Tuhan Engkau buat jadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di belakang kuasa salib-Mu Tuhan, sampaikan sabda-Mu, isi hati-Mu kepada jemaat Philadelphia yang terkasih. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa di tahun worship and wonders ini, tahun pujian, penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Setiap hari kita membangun mesbah kepada Tuhan dan kita mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Sama-sama katakan amin saudara. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita memperingati karya keselamatan, karya penebusan yang Yesus anugerahkan berikan di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Seorang sejarawan saudara bernama Gary Habermas menemukan bahwa ada 39 sumber sejarah kuno yang menyimpulkan 100 fakta tentang Yesus. Bagaimana kehidupannya, apa yang dia ajarkan dalam pelayanannya, proses penyalipannya, proses kematiannya, bahkan fakta kebangkitan Yesus. Kalau kita pelajari lebih dalam saudara, bukti bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu sungguh-sungguh ada di muka bumi. Sungguh-sungguh hidup saudara di Israel, bahkan sungguh-sungguh mati di atas kayu salib, itu begitu kuat. Sampai-sampai ahli kitab perjanjian baru ternama di dunia, yaitu Gerd Ludemann dari Jerman saudara, berkata bahwa penyebab kematian Yesus tidak lain tidak bukan, yaitu oleh karena disalibkan. Ini tidak terbantahkan saudara. Tahukah saudara, Ludemann adalah seorang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Bahkan kalau kita lanjut, seorang sejarawan yang agnostik saudara, kalau tadi ateis sekarang agnostik, bernama Bart Ehrman berkata bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup 2000 tahun yang lalu, terlepas kita percaya atau tidak, suka atau tidak. Hari ini saudara saya ingin katakan Tuhan Yesus kita itu sungguh-sungguh nyata. Dia Tuhan yang jadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dan segera saudara dia akan datang kembali sebagai raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Hari ini saudara judul khotbah saya adalah pesan Yesus di atas kayu salib. Pesan Yesus di atas kayu salib. Jemaat Philadelphia yang saya kasihi, ada 3 pesan yang Yesus utarakan, yang Yesus sampaikan kepada beberapa orang di sekitarnya saat dia disalibkan. Kalau kita pelajari saudara, ada 7 perkataan Yesus, 4 diantaranya dia ucapkan kepada dirinya dan kepada Bapa di surga. Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? It is finished, sudah selesai. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ampunilah kesalahan mereka. Tapi saudara, hari ini saya ingin fokus kepada 3 perkataan Yesus, atau lebih tepatnya pesan Yesus kepada penjahat di sebelahnya, kepada ibunya dan murid yang terkasih Yohanes, dan juga kepada tentara yang menyalibkan dia. Saya percaya saudara 3 pesan Yesus ini akan membuat kita dapat sungguh-sungguh memahami apa yang sesungguhnya kita
terima saudara lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Apa saudara yang Tuhan Yesus telah anugerahkan kepada kita lewat peristiwa penyalibannya? Mari kita sama-sama belajar saudara. Kita siapkan catatan, kita buka telinga rohani kita. Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya ulangi ayat 43 saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus. Saudara, saat Yesus disalibkan, dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Yang satu menghujat Yesus, tapi yang lain berkata, Yesus, kalau nanti engkau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Saudara, penjahat yang kedua ini berkata, remember me when you come as a king. Apa artinya saudara? Penjahat ini percaya bahwa Yesus yang sedang disalib ini dialah anak Allah yang akan bangkit dari kematian, yang akan naik ke surga dan satu hari kelak akan kembali sebagai raja yang memerintah selamanya. Apa pesan Yesus kepadanya? Hari ini, today, engkau bersama aku di Firdaus. Yang pertama saudara boleh catat, di atas kayu salib, Yesus memberi kita jaminan hidup kekal. Saudara, karya penebusan Yesus di atas kayu salib untuk Anda dan saya adalah kita menerima jaminan hidup kekal. Saat Yesus berpesan kepada penjahat di sampingnya, bahwa hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ini juga menggambarkan saudara apa yang Yesus berikan kepada kita orang-orang percaya. Yaitu jaminan hidup kekal. Kalau kita percaya saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Dia hidup tanpa berdosa, tanpa bercela. Dia lahir dari perawan Maria oleh Roh Kudus. Dia mati disalibkan untuk menebus dosa saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali sebagai raja yang memerintah. Saya ingin katakan, kita juga punya jaminan hidup kekal. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau boleh jujur, hari ini adakah saudara yang mengikuti ibadah secara online, mendengarkan firman Tuhan yang saya sedang sampaikan, baik saudara mungkin sudah Kristen maupun saudara belum pernah sekalipun menyatakan diri untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah hari ini saudara kalau tutup mata di bumi, kalau tutup usia, kalau meninggal dunia, saudara yakin pasti akan ke surga? Saudara tanpa keraguan sama sekali pasti akan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan kekal. Kalau saudara tidak yakin saudara, saya berdoa biar kebenaran firman yang sedang dibagikan hari ini itu menjadi sebuah undangan supaya saudara punya kepastian masuk surga. Bahwa di dalam Yesus saudara, waktu kita menyerahkan hidup kita kepadanya, waktu kita percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita menerima jaminan hidup kekal. Apa kata firman Tuhan? 2 Korintus 5 ayat 6 dan 8. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang ke-6. Karena itu hati kami selalu merasa kuat. Kami tahu bahwa selama kami masih tinggal di dalam tubuh kami ini, kami jauh dari rumah yang akan kami diami bersama Tuhan. Ayat 8. Itu sebabnya hati kami tabah, kami lebih suka lepas dari tubuh kami ini, supaya dapat tinggal bersama Tuhan. Saudara, selama kita masih tinggal di tubuh yang fana ini,
yang terbuat dari debu dan tanah, kita belum bersama Tuhan dalam kemuliaan kekal, saudara. Kita belum di langit baru, bumi baru dalam tubuh kemuliaan bersama Yesus selama-lamanya. Tetapi saudara, saat kita meninggalkan tubuh yang fana ini, yang hanya 70-80 tahun kata firman Tuhan berkata, kita akan bersama dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau hari ini kita orang-orang percaya, tutup mata di muka bumi. Sesungguhnya kita akan buka mata memandang Tuhan Yesus dalam kemuliaan kekal. Sungguh di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Sama-sama kita katakan amin, saudara. Saudara, tahun ini tidak terasa memasuki 5,5 tahun sejak almarhum Ibu Hana Handoyo meninggal dunia, berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya pribadi saudara sangat dekat dengan beliau. Dia adalah tante saya, lebih akrab saya panggil Kuku Hana. Walaupun kita tinggalnya jauh, saya di Makassar, dia di Kanada. Tapi dia selalu sediakan waktu untuk bisa menuntun kehidupan saya, menaburkan nilai-nilai kerajaan surga sejak saya remaja. Saya bersyukur saudara, kenapa? Karena di penghujung jalan hidup Kuku Hana, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Tuhan berikan saya kesempatan sebagai orang terakhir yang video call dengan Ibu Hana. Saat itu Kuku Hana saudara sudah begitu kurus, bahkan sudah sulit untuk bisa berkata-kata. Tapi selama 1-2 jam terakhir saya memuji menyembah Tuhan, kita sing songs unto the Lord, kita worship God. Dia meresponi saudara dengan suara erangan karena dia tidak bisa berkata-kata. Saya tahu dia sedang ikut menyembah Tuhan. Dia sedang ikut mengaminkan setiap janji firman Tuhan. Saya ingat saudara, saya nyanyi satu lagu, saya katakan, Kuku Hana penuh kemuliaannya, Kuku Hana penuh kemuliaannya. Lewat video call, saya bahkan sekarang pun saya bisa membayangkan wajahnya. Kuku Hana penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Saudara, waktu itu saya di Makassar di kamar, Kuku Hana ada di Kanada. Tapi saya tahu hadirat Tuhan memenuhi ruangan kami. Dan ada damai surga yang melanda saudara. Saya tahu hari itu di ujung jalan hidupnya, Tuhan Yesus datang untuk menjemput Ibu Hana masuk dalam kemuliaan surga. Setelah saya tutup telepon saudara, selang beberapa waktu kami semua dapat kabar kalau Ibu Hana sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Saudara, hari ini saya ingin katakan, hanya di dalam Yesus, waktu kita ada di ujung kehidupan kita, bukan kegelapan yang menanti, bukan ketakutan dan kengerian yang menguasai kita, tetapi sesungguhnya ada ketenangan, ada damai, ada sukacita saat Tuhan Yesus menjemput masing-masing kita mempelainya, saudara. Masuk dalam kemuliaan surga, dalam hidup kekal bersama dengan Dia. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, di dalam Yesus kita punya kepastian hidup kekal. Kalau saudara belum pernah menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus, hari ini jangan tunda, serahkan sekarang saudara. Supaya engkau punya jaminan hidup kekal, tutup mata di bumi, memandang Dia dalam kemuliaan. Bahkan hari ini saudara, kalau saudara sudah Kristen tapi saudara sepertinya belum punya kepastian sungguh-sungguh, biar firman ini meneguhkan saudara, kalau engkau percaya kepada Dia,
engkau punya jaminan hidup kekal. Jangan lupa saudara, perbuatan baik kita itu bukan akar tapi buah. Saya ulangi, perbuatan baik kita, ibadah kita, doa, pujian penyembahan, pelayanan, semua yang kita lakukan baik saudara, itu bukan akar tapi buah. Akar keselamatan kita, alasan kenapa kita bisa layak untuk terima jaminan hidup kekal masuk dalam kemuliaan surga adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib waktu darahnya tertumpah, tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita. Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Hari ini kita diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Setelah itu saudara, barulah kita hidup sesuai dengan firman. Barulah setelah itu kita melayani Tuhan. Barulah setelah itu kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ini buahnya saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuah. Artinya apa saudara? Kalau sungguh-sungguh kita ada di dalam Yesus, maka pasti buah kehidupan kita adalah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Mari hari ini setelah kita terima jaminan hidup kekal, kita hidup untuk Yesus. Kita semua dapat berkata masing-masing secara tulus dari lubuk hati, bukan aku lagi yang hidup tapi Yesus. Bukan Kevin lagi yang hidup tapi Kristus. Saudara, saya berdoa supaya semua kita punya kepastian dalam iman hati kita. Bahwa di dalam Yesus semua kita punya jaminan hidup kekal. Bolehkah sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Yang sudah memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Haleluya saudara. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, yaitu Rasul Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria ibu Yesus di dalam rumahnya. Saudara, salah satu ayat yang paling luar biasa yang tercatat di Alkitab adalah ayat yang kita baru sama-sama baca. Tentu saudara bahwa seluruh isi Alkitab itu luar biasa. Ayat demi ayat, setiap kalimat, setiap kata, bahkan saya ingin katakan semua huruf dalam Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup, yang mengandung kuasa dan kehidupan. Tapi saudara, kenapa ayat ini saya katakan luar biasa? Karena saudara, saat Yesus sedang tersiksa, saat dia sedang menderita di atas kayu salib, dia masih memikirkan ibunya. Bagaimana nanti kalau dia sudah tidak ada? Siapa yang harus merawat dan memelihara ibunya? Akhirnya Alkitab mencatat saudara, Yesus berpesan kepada Yohanes. Yohanes, Maria ini menjadi ibumu. Rawatlah dia sampai dia menutup mata. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, Yohanes ini dialah anakmu yang akan merawatmu setelah aku tidak ada." Yang kedua, saudara boleh catat. Lewat karya salib Kristus, dia menjanjikan kepada kita penyertaan yang sempurna. Penyertaan yang sempurna. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya pastor? Bahwa Yesus berpesan kepada Yohanes untuk merawat ibunya dengan setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya,
menerima penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, kita harus pahami konteks dan latar belakang di balik pesan Yesus kepada Yohanes ini. Para pakar Alkitab percaya, saudara, bahwa Yusuf, ayahnya Yesus, itu telah meninggal dunia bahkan sebelum Yesus memulai pelayanan selama 3,5 tahun sejak usia 30. Mereka percaya, saudara, waktu Yesus masih muda, belum menginjak usia 30, belum memulai pelayanannya, dia telah kehilangan ayahnya di bumi. Ayah jasmaninya, Yusuf. Apa argumennya, saudara? Tidak pernah tercatat nama Yusuf disebut selama pelayanan Yesus. Sebaliknya, waktu pernah tercatat tentang keluarga Yesus selama pelayanannya, dikatakan bahwa ibumu, saudaramu ada di luar. Tidak dikatakan ayahmu ada di luar. Dan berdasarkan sejarah gereja kita juga tahu, saudara, bahwa memang Maria itu akhirnya dirawat oleh Rasul Yohanes sampai dia tutup usia, saudara. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau dia masih punya suami. Kalau Yusuf masih hidup. Hari ini kita harus sama-sama mengerti bahwa selama Yesus hidup di dunia, dia juga melewati semua tragedi yang saudara dan saya juga lewati. Saudara, waktu Yesus hidup di muka bumi ini selama 33,5 tahun, dia juga, saudara, mengalami tantangan, cobaan, godaan, tragedi yang sama dengan yang setiap hari kita harus hadapi, saudara. Kita lihat Yesus pernah merasakan kehilangan seorang ayah. Di masa mudanya dia menyaksikan ibunya kehilangan pasangan hidup. Dia menyaksikan saudara-saudaranya, mereka satu keluarga kehilangan tulang punggung dalam keluarga. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerti setiap beban kehidupan yang kita sedang pikul. Inilah kenapa, saudara, karya salibnya itu sungguh-sungguh membuat kita bisa menerima penyertaan yang sempurna. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh tahu, saudara, bagaimana rasanya kehilangan. Dia sungguh-sungguh tahu, saudara, bagaimana rasanya sendirian. Dia sungguh-sungguh tahu, saudara, bagaimana rasanya khawatir akan masa depan. Dia sungguh-sungguh mengerti, dia paham rasanya kehilangan orang yang dicintai. Saudara, Tuhan Yesus tahu, mengerti rasanya kehilangan dalam kehidupan. Hari ini, kalau kita baca firman dan ada ayat yang berkata bahwa Tuhan peduli akan kebutuhan kita. Yes, dia peduli. Karena dia tahu perasaan kita. Dia tahu ketakutan kita. Dia tahu tekanan hidup kita. Dia mengerti, saudara. Dan hari ini saya ingin katakan kepada saudara yang mendengarkan secara online, dia peduli akan kebutuhan kita, kebutuhan fisik kita, kebutuhan jiwa mental kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan masa depan kita. Saudara, percayalah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dia yang akan memelihara hidup kita. Dia yang akan berjalan walaupun di lembah kekelaman sekalipun. Dia mengerti, saudara, dan dia peduli. Bolehkah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Itu sebabnya ada pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sungguh-sungguh pujian itu, saudara, benar adanya karena dia alami yang saudara dan saya alami. Saudara, saya bersyukur kalau hari ini papa dan mama, bapak dan ibu gembala itu sehat dan panjang umur. Tapi beberapa tahun yang lalu, saudara, Tuhan izinkan saya
hadapi masa-masa hampir-hampir kehilangan, saudara. Masa-masa yang sulit, yang sukar, yang saya tahu saudara juga pasti alami, saudara juga pasti hadapi. Waktu beberapa tahun lalu saya ingat saya mendampingi Pak Yusak waktu dokter memvonis penyumbatan di jantung 90%. Sehingga harus bypass open heart surgery dengan chances 50-50. Kalau masuk ruang operasi 50% berhasil, 50% tidak keluar lagi dari ruang operasi. Saya terpukul waktu itu, saudara. Dan jujur sebagai orang muda saya takut kehilangan seorang ayah, seorang papa. Saya ingat di taksi saudara saya menangis dan saya begitu sedih. Tapi hari ini waktu saya baca firman, Yesus mengerti perasaan saya. Karena dia sudah alami, saudara. Waktu 2015 sebelum Natal, tiba-tiba Pak Yusa harus dirawat 2 minggu karena retinanya down, harus dioperasi dan harus bed rest di Jakarta. Tepat sebelum Natal. Saya berbeban, kenapa? Karena harus memimpin Natal dan Tahun Baru. Saat sebelumnya saya belum pernah lakukan, saudara. Dan hari ini kalau saya melihat ke belakang, saya ingin katakan waktu-waktu itu bisa dilewati semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia yang memampukan, dia yang menyertai, dia yang mengurapi. Bahkan saudara waktu pandemi 2020, Ibu Gembala sempat mengalami stroke. Dan Pak Gembala serta adik-adik saudara mereka semua kena COVID varian Delta. Saya harus memikul tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Hari ini mama boleh sembuh dari stroke. Ajaib, saudara. Hari ini papa dan adik-adik juga semua sehat, semua ada. Dan saya ingin katakan terima kasih untuk keluarga besar GB Philadelphia atas kasih saudara kepada kami. Semua pemimpin, semua pelayan Tuhan yang bersatu hati, bergandengan tangan bersama kita semua. Setia mengerjakan amanat agung atas kota Makassar dan kawasan timur Indonesia. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hari ini saya paham. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyertai setiap langkah hidup saya. Di masa-masa yang sukar beberapa tahun terakhir. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga selalu menyertai setiap langkah kehidupan saudara sekeluarga. Karena dia mengerti setiap beban kehidupan kita. Sungguh dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sungguh saudara, penyertaannya yang sempurna itu dia sediakan bagi setiap kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya saudara. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, saat Yesus hendak menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Alkitab mencatat bahwa dia berpesan, berkata-kata kepada tentara yang menyalibkan dia. Apa pesannya saudara? Aku haus. Yang ketiga, saudara boleh catat. Di atas kayu salib, Yesus memberi kita pengampunan atas seluruh dosa. Saudara, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, di sana juga dia memberikan kepada saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya, pengampunan atas seluruh dosa. Seperti poin yang kedua tadi, kali ini pun mungkin di poin terakhir saudara bertanya, Pastor, apa hubungannya antara Yesus berpesan dia haus,
lalu dia minum anggur asam, lalu dia menyerahkan nyawanya dengan pengampunan dosa. Saudara, saya percaya saat itu Yesus tidak berkata haus karena dia ingin minum secara fisik. Saya meyakini saudara, di atas kayu salib saat Yesus berkata bahwa dia haus, itu karena dia ingin atau lebih tepatnya karena dia siap untuk meminum cawan yang sebelumnya di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Bahkan dalam Yohanes 18 ayat 11 saudara, saat Petrus hendak menghadang tentara yang hendak menangkap Yesus supaya dia disalibkan, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Saudara lihat, di Taman Getsemani, dia berkata kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Kepada Petrus dia berkata, aku harus minum cawan ini. Dan di atas kayu salib dia berkata, aku haus. Saudara, anggur asam yang Yesus minum itu melambangkan dosa umat manusia. Dan saat Yesus berkata aku haus, seolah saudara dia berkata, sekarang aku siap untuk menanggung semua dosa seluruh umat manusia. Untuk minum cawan dari yang Bapa berikan. Dan setelah itu saudara dia menyerahkan nyawanya. Dia mati menebus seluruh dosa-dosa kita. Hari ini saudara kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus di atas kayu salib dia menebus dan mengampuni seluruh dosa dan pelanggaran kita. Dia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan buat Yesus saudara. Sebagai penutup saudara-saudara boleh catat. Inilah inti dari Injil, dari kabar baik lewat karya salib Yesus. Pengampunan total atas seluruh dosa kita untuk selama-lamanya. Saudara, this is the heart of the gospel of Jesus Christ. Pengampunan total atas seluruh dosa kita untuk selama-lamanya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat oleh Bapa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus kita, orang-orang berdosa ini, saudara, dibenarkan oleh Allah. Saudara, Allah Bapa membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Apa maksudnya? Berarti saudara, Allah Bapa melihat Yesus sebagai semua kita manusia yang hidup dalam dosa, seolah Yesus yang lakukan semua itu saudara, walaupun dia tidak pernah berdosa. Dalam kata lain saudara, Yesus yang sempurna, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, tergantung di atas kayu salib. Dan di mata Allah Bapa, seolah Yesus menghidupi kehidupan keseharian kita, orang-orang berdosa yang bobrok ini. Semua amarah kita, kedengkian, kebencian, keegoisan, keakuan, kerakusan, hawa nafsu. Seolah Yesus hidupi semua itu padahal dia tidak pernah berdosa saudara. Dia tidak pernah bersalah, tidak pernah bercacat celah. Allah Bapa menghukum Yesus atas dosa saya, dosa saudara. Lalu Allah Bapa berbalik kepada kita dan melihat kita. Seolah, perhatikan, kita menghidupi kehidupan Yesus yang sempurna, tak berdosa, tak bercacat, tak bercela saudara. Ini karya salib Yesus. This is the heart of the gospel. Dalam Yesus kita menerima penebusan. Seluruh dosa kita diampuni saudara. Di atas kayu salib. Hari ini saya ingin katakan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat dia. Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasihi, ada 3 pesan yang Yesus berikan selama dia ada di atas kayu salib. Kepada penjahat di sampingnya, kepada ibunya dan Rasul Yohanes, serta kepada tentara yang menyalibkan dia. Dan 3 pesan itu saudara memberi arti kepada kita. Apa saja yang kita terima, apa saja yang Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib.
Yang pertama, jaminan hidup kekal. Saudara, di dalam Yesus ada kepastian hidup kekal. Kalau kita tutup mata di muka bumi ini, kita buka mata memandang Dia dalam kemuliaan. Bahwa di ujung perjalanan hidup kita, saudara, bukan kengerian yang menguasai meliputi, tapi damai sejahtera karena Tuhan yang menjemput kita mempelainya. Yang kedua, saudara, penyertaan yang sempurna. Saudara, Tuhan tahu rasanya kehilangan, menderita, tertekan, khawatir akan masa depan. Dan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia peduli kepada kita, Dia mengasihi kita. Yang ketiga, saudara, pengampunan atas seluruh dosa. Di atas kayu salib, Yesus menggantikan kita. Kita yang harusnya mati. Kita ini orang-orang berdosa yang harusnya menerima penghukuman kekal, tapi karena Yesus menggantikan kita, kita menerima hidup kekal. Saudara, hanya di dalam Yesus kita terima jaminan hidup kekal. Dan setelah itu Dialah yang akan menuntun kita dalam kehidupan sampai Maranatha, sampai waktunya kita menyeberang kepada kekekalan. Dia yang telah menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang menderita, tapi Dia yang menderita demi kita, supaya kita memperoleh hidup kekal. Tahukah saudara, saat Yesus disalib, penderitaan yang Dia alami itu begitu berat, saudara. Paku besar yang tertancap di pergelangan tangannya, menembus tulang dan saraf yang ahli medis pelajari, saudara, langsung terhubung dengan saraf yang menuju ke otak, yang memberikan rasa sakit yang begitu dahsyat. Ini luar biasa menderitanya, saudara. Kakinya tertumpuk, lalu juga ditembus oleh paku yang besar, tulang dan sarafnya. Begitu menderita, saudara. Dan setiap kali Yesus harus berusaha mengambil nafas, Dia harus mengangkat tubuhnya lewat kedua tangan yang terpaku. Sakitnya luar biasa. Dia harus dorong kedua kakinya ke bawah kepada paku yang tertancap, supaya rongga-rongga di dadanya itu bisa punya ruangan agar paru-paru bisa menghirup oksigen masuk. Dan setelah itu waktu Dia hembuskan keluar, Dia kembali tergantung. Waktu Dia angkat sakit, waktu jatuh lebih sakit. Dan setiap kali Dia harus ambil nafas. From pain to pain. Dari penderitaan kepada penderitaan. Jangan lupa, saudara, sebelum Yesus disalib, Dia dicambuk dengan cambuk yang ujungnya besi dan juga tulang hewan yang tajam. 39 kali Dia dicambuk. Dan setiap kali cambukan itu menancap kepada punggungnya. Waktu ditarik, ada bagian dari daging dan kulitnya yang tercabik ikut keluar. Adakah pribadi lain, saudara, yang rela menderita seperti Yesus bagi kita? Hanya demi menyelamatkan saya dan saudara. Menyelamatkan kita, Dia rela melewati penderitaan yang begitu hebat. Saudara, hari ini saya ingin katakan, sungguh mahal harga keselamatan kita. Yang kita terima cuma-cuma. Mahal, saudara. Begitu mahal. Hari ini saya berdoa, waktu kita sadar bahwa sungguh mahal harga yang Yesus bayar. Waktu Dia mati bagi kita, harusnya kita sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, saudara. Jangan main-main dosa, saudara, itu mendukakan hati Tuhan yang sudah bayar harga buat kita. Jangan langgar firman, saudara. Buktikan kita meresponi cinta Tuhan dengan taat firman seperti kata Alkitab. Jangan malas ibadah pelayanan, saudara. Tidak layak kita malas ibadah dan pelayanan. Tidak layak kalau kita tidak bisa korban waktu, tenaga, pikiran. Waktu kita tahu pengorbanan Yesus yang begitu dahsyat buat kita. Tidak sebanding, saudara. Saya berdoa, semua jemaat Philadelphia, menjelang Maranatha kita semua hidup berkenan. Kita semua memenangkan jiwa. Kita semua mempersiapkan diri untuk masuk dalam kemuliaan kekal. Langit baru, bumi baru, dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, kekasih kita selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur sungguh-sungguh untuk karya salib-Mu.
Begitu hebat penderitaan yang engkau harus alami hanya untuk menebus, menyelamatkan masing-masing kami. Selama-lamanya Tuhan kami hutang kepadamu. Kami mau hidup berkenan. Kami mau bawa jiwa-jiwa untuk juga mengalami Engkau seperti amanat-Mu. Hari ini kami mengucap syukur karena di dalam-Mu kami terima jaminan hidup kekal. Kami mengalami penyertaan yang sempurna. Bahkan kami seluruh pelanggaran dosa-dosa kami diampuni, dihapuskan, diputihkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau saudara belum punya kepastian hidup kekal, kalau saudara sempat pergi dari Tuhan, atau saudara belum pernah menyatakan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus, angkat tanganmu dimanapun engkau berada di ruangan masing-masing, dan ikuti saya berdoa. Tuhan, hari ini aku serahkan hidupku kepadamu. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalamku. Aku percaya, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamatku. Terima kasih untuk anugerah-Mu di atas kayu salib. Mulai hari ini, aku akan hidup melayani-Mu. Aku akan hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasihi. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan akan kasih pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, dosa semua umat manusia. Mari kita nyanyikan pujian, telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Dia. Biar semakin kita mengasihi Dia, semakin setia kepada Yesus, biar kita semakin bertambah-tambah mengenal Dia.
Himakur yala bashin dala bakur yala bashan dala bakur. Yahandala bakur yala bashan dala bakur. Yahandala bakur yala bashin. Himakur yala bashan dala bakur. Yahandala bakur yala bashan. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan mempersiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Ada roti dan cawan di tangan saudara. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini ketika kami boleh mengadakan ibadah Jumat Agung. Kami diingatkan Tuhan untuk kami semakin mengasihi Engkau. Kami belajar untuk mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena Engkau sudah
terlebih dahulu mengasihi kami dan memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Biar kehidupan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan terus semakin bertambah-tambah. Kami menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin setia, mengasihi, melayani Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap umat-Mu. Kalau ada di antara yang mengikuti ibadah ini yang belum mengundang Engkau secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini mereka bisa membuka hati mereka untuk mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga kehidupan mereka diselamatkan, menerima pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, memberkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, firman rema yang menuntun setiap kehidupan kami. Memberkati semua juga yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik, bahkan memberkati semua umat Tuhan. Seluruh persembahan ucapan syukur di ibadah Jumat Agung ini Tuhan memberkati. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita umat manusia. Kami juga rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di ibadah Paskah GBI Philadelphia Blessing Family pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 yang diadakan secara onsite di Sentra Philadelphia pada pukul 9.30 dan 11.30 serta di Blessing Center pada pukul 17. Ibadah online Minggu Paskah dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Akhirnya saya Vina, mohon undur diri dari hadapan saudara. Dan bersama seluruh aktivis serta para pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kematian dan Kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.